Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini bisa kita bersua kembali, dan perlu kita sampaikan bahwa jemaah kita dari Melbourne lumayan istiqomah aktif bersama dengan kita, Ibu Santi, dan juga teman Ibu Santi di sana ada namanya Ibu Lena juga sering ikut. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Ibu Lena ikut bersama dengan kita. Kalau bersama dengan kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan majelis tadabbur dan tadarus Al-Quran kita. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan perlindungan, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ingat mas, saya berbahagia senantiasa hampir setiap hari kita mendapatkan atau mendengarkan berita kematian. Kemarin kita dengarkan dua public figure kita telah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama adalah seorang ustadz, seorang dai pendakwah, yang satunya adalah seorang artis atau seniman. Yang pertama adalah Tengku Zul, yang kedua adalah Sapri siapa namanya Bu? Sapri Pantun ya. Mas sekalian berbagi, apakah hanya mereka yang kembali? Tentu bukan, kita juga akan menyusul. Rata-rata umur mereka masih terbilang muda, yang pertama adalah 49 tahun, yang satunya lagi 57 tahun. Mas sekalian berbahagia, yang paling realistis dalam kehidupan kita ini memang cuma satu, yaitu mempersiapkan diri kita ke sana dengan cara bekerja keras dalam kehidupan kita untuk membuat amal soleh. Amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat kita, supaya nanti kalau kita pergi, masyarakat kita berjalan dengan baik, generasi di belakang kita lebih baik daripada kita sekarang. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwari sudah bersama dengan kita teruskan pembahasan tadarus kita surat An-Nur, surat 24. Malam ini kita masuk, pagi ini kita masuk pada ayat 21 sampai 30. Karena Ustadz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Tony. Ustadz Tony. Ya, assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون
مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا على حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن لم تجدوا أحدا فلا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم وإن قيل لكم الله بما تعملون عليم عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Tony Sanwani. Semoga dengan suara beliau Allah SWT kembali nanti perdengarkan nanti kita di akhirat. Amin. Bagian daripada kebahagiaan kita dunia dan akhirat.
Dan Bapak Ibu semua yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga Allah sucikan lisan-lisan Bapak Ibu semuanya, sehingga senantiasa terpaut dengan Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat 23, surat Al-Mu'minun. Kita tadi telah membaca ayat 21 sampai 30. Surat Al-Mu'minun, surat An-Nur, surat nomor 24, jumlah ayat 64 ayat, dan artinya cahaya, turun di Madinah, dan karenanya disebut surat Madaniyah. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan pengumuman dulu bahwa setelah Ramadan atau setelah Lebaran, kita akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bersilaturahim, sehingga kita akan memulai kembali tadarus dan tadabbur kita pada tanggal 7 Juni 2021. Dan kalau Ramadan kita adalah 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan petang, maka di luar bulan Ramadan nanti kita hanya 3 kali dalam 1 pekan, 1 minggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan Jumat. Jadi kita hanya 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 19.30 sampai 21 waktu Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Sekarang jemaah sekalian, kita teruskan. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 20 yang berbicara tentang rahmat Allah. Dan di surat An-Nur ini sering sekali pengulangan ada kata-kata disebab kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah. Dan di sini juga dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, wa annallaha ra'ufur rahim, artinya karena karunia Allah dan rahmatnya, Allah mengampuni, memaafkan, dan juga menyayangi, walaupun kita manusia ini kadang atau bahkan sering salah. Karena kesalahan itu harusnya mengundang murkanya, mengundang azabnya, tetapi karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya, maka kita dimaafkan dan bahkan disayangi. Makanya dikatakan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia-Nya dan rahmatnya, yaitu karunia dan rahmatnya yang jauh lebih luas daripada murkanya, rahmatnya meliputi segala sesuatu, sedangkan murkanya hanya meliputi orang-orang tertentu saja. Sekarang kita dapat ayat baru, yaitu ayat 21 tentang larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Hidup ini adalah ibarat main catur. Maka marilah kita hidup dalam kehidupan ini dengan perhitungan yang tepat. Perhitungan yang tepat apabila kita dipandu, dibimbing oleh terutama 2 hal. Yang pertama adalah akal sehat kita masing-masing. Yang kedua adalah kitab suci. 2 hal ini adalah teramat sangat penting dalam kehidupan kita, karena langkah-langkah syaitan terkadang tanpa kita rasakan menjebak kita masuk ke sana. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimanakah kita bisa paham, bisa mengerti kalau ternyata kita ini sudah masuk dalam perangkap syaitan? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ini adalah larangan. Jadi la tattabi, jangan mengikuti. Jangan ittiba kepada apa? Kepada langkah-langkah syaitan. Khutuwat, langkah-langkah syaitan. Ini yang dipanggil terutama orang beriman. Karena kalau orang beriman kan berarti secara zahir itu telah membawa simbol-simbol agama dalam kehidupannya. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji dan umroh, itu adalah simbol-simbol agama yang senantiasa terbawa dalam kehidupannya. Nah, kalau yang bersangkutan sholat, puasa, haji, dan sebagainya, lalu kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan, maka orang lain terkadang tidak bisa membedakan lagi ini perbuatannya adalah manifestasi dari ajarannya yang baik atau langkah-langkah syaitan. Terkadang masyarakat, terutama masyarakat awam, tidak mampu lagi membedakan. Apalagi kalau kita atau masyarakat itu ataukah orang tersebut, tokoh tersebut diguguh, diikuti oleh masyarakat. Dan ternyata
si yang digugu itu ternyata mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya panggilannya di sini bersifat umum, siapa saja yang beriman, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, yang penting beriman. Larangannya mutlak. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jejak-jejak syaitan, tapak-tapak kaki syaitan, way of life-nya syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan. Baru kemudian Allah menjelaskan di sini, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka tandanya. Nah, tandanya. Jadi tanda kita atau orang itu telah mengikuti langkah-langkah syaitan apabila melakukan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi wa may yattabi' khutuwati syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka tandanya. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya orang mengikuti langkah-langkah syaitan itu akan melakukan ini. Ya'muruna bil fasya. Yang dilakukan adalah mendorong, memotivasi, menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan buruk, fasya. Ingat, yang termasuk kategori perbuatan buruk termasuk membuat tuduhan-tuduhan palsu. Wal munkar, dan juga melakukan perbuatan yang munkar yang diingkari seluruh manusia. Memecah belah, mencaci maki, kemudian apalagi merusak nama baik orang lain. Karena di antara tujuan syariat agama adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal manusia. Di antaranya lagi adalah menyelamatkan nama baik manusia, kehormatan manusia. Jadi perbuatan-perbuatan itu bukan hanya diingkari oleh orang beriman, tapi diingkari juga oleh seluruh umat manusia. Maka Allah mengatakan tanda orang itu telah mengikuti langkah-langkah syaitan adalah apabila sadar atau tidak sadar telah menjadi bagian dari cara hidup yang mendorong perbuatan keji dan juga terjadinya kemungkaran. Perbuatan-perbuatan yang diingkari adalah perbuatan-perbuatan yang merusak kemanusiaan, yang merusak keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pada tingkat tertentu, kita semuanya terkadang melakukan ini. Ada yang melakukannya dengan sengaja dan berkali-kali, ada yang melakukannya dengan sengaja tetapi cuma sekali lalu setelah itu bertaubat, berhenti. Ada juga di antara kita yang melakukannya tanpa kita sadari. Nah, Allah mengatakan setiap perbuatan ini kalau kita lakukan harusnya mengundang akibat yang disebut dengan murka Allah, yang disebut dengan azab, hukuman dari Allah SWT. Karena dalam kehidupan ini sudah ada mekanisme setiap kesalahan pasti mengundang konsekuensi yang disebut dengan hukum. Kita berdiri saja di tengah panas matahari, otomatis ada konsekuensinya, ada akibatnya, yaitu pasti kepanasan. Kita berdiri di bawah hujan yang deras, pasti ada konsekuensi atau akibatnya, yaitu basah kuyup. Jadi kehidupan ini sudah lengkap. Kita benturkan kepala di tembok, otomatis ada akibatnya, yaitu kepala kita pasti sakit. Ya, begitulah kehidupan ini, setiap sudah ada sebab dan akibatnya. Nah, seharusnya setiap kita melakukan perbuatan yang mendorong, mendrive orang untuk melakukan perbuatan fahsya dan munkar, harusnya mengundang otomatis azab atau kehukuman. Tetapi karena Allah punya karunia yang luas, Allah punya rahmat yang meliputi segala sesuatu, rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmatnya meliputi segala sesuatu. Sedangkan azabnya hanya pada orang-orang tertentu saja. Maka dikatakan walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, diulangi lagi berkali-kali ini. Baru kita masuk ayat 21 sudah muncul lagi. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Seandainya bukan karunia Allah, seandainya bukan karena fadlullah, karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya. Seakan-akan Allah mengatakan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka kalian sudah ditimpakan azab sebagai akibat daripada perbuatan kalian. Tapi karena rahmat Allah dan karunia-Nya begitu luas, sehingga kemudian Allah memaafkan kita, mengampuni kita, bahkan menyayangi kita, Bapak Ibu sekalian.
Nah, Bapak Ibu lihat, di manakah ayat ini paling sering muncul? Yaitu di dalam rangkaian ayat-ayat tentang memfitnah, menuduh. Ini adalah berkaitan dengan menuduh dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka di dalam rangkaian ayat-ayat inilah selalu muncul kata-kata walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi. Ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya Allah SWT bukan karena karunia dan rahmatnya, tidak ada lagi di antara kalian yang akan disucikan oleh Allah SWT. Maksudnya diampuni, dibersihkan dosa-dosanya nanti di akhirat. Selama-lamanya. Seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya. Ma zaka minkum, tidak ada di antara kalian yang disucikan, yang diampuni, dimaafkan dosanya. Min ahadin, salah seorang di antara kalian, kita selama-lamanya. Tapi ditutup dengan walakinallaha, akan tetapi Allah tetap, ya Allah walakinallah, Allah tetap mensucikan yuzaki mayasya, mensucikan di antara kita. Jadi ada di antara kita orang-orang suci. Nah, kita yang tidak suci ini bagaimana caranya? Sederhana, mengikuti orang suci itu. Jadi yang paling penting pertama kali kita lakukan adalah mengenal mana yang suci dan mana yang tidak suci. Yang tidak suci itu adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sedangkan kalau yang suci tidak mungkin terintervensi, terpengaruh oleh syaitan. Karena syaitan sendiri mengatakan, ya Tuhan, saya akan datangi seluruh anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang masuk kategori mukhlasin. Dan itu adalah orang-orang yang yuzaki mayasya. Yang dia sucikan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita sudah kenal mereka, kita berada di belakang mereka. Umatnya Nabi Nuh tidak suci juga seperti Nabi Nuh. Tapi karena bersama dengan Nabi Nuh di atas perahu, dia diperlakukan sama dengan Nabi Nuh, yaitu selamat. Pengikut Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun tidak suci seperti Musa dan Harun. Tetapi karena bersama dengan Musa dan Harun, ikut diselamatkan di Laut Merah itu. Begitulah seterusnya. Kita cukup mencari orang-orang suci ini, kita bersama dengan mereka, maka insya Allah Allah SWT akan juga menyelamatkan kita. Makanya setelah berbicara tentang orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, baru kemudian Allah mengatakan walakinallaha, akan tapi Allah SWT yuzakki mayasya. Allah akan mensucikan siapa yang dikehendakinya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya tahu siapa yang sesungguhnya benar-benar suci dan mana yang tidak. Ayat berikutnya cuma sekali berbahagia adalah dilarang pelit. Nah, dilarang pelit. Ini adalah ekspresi orang yang pelit. Istrinya pun kita lihat ini dikasih cuma uang recehan. Ya. Padahal uangnya di depan banyak tuh. Lihat, uangnya banyak. Ya. Istrinya cuma dikasih uang recehan aja. Setiap istrinya minta ini matanya lihat nih. Nah, jadi cuma sekian serbagai ini adalah ilustrasi yang bisa menggambarkan ayat berikut ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Wala ya'tali. Janganlah ya'tali bersumpah. Bersumpah dalam hatinya atau memang bersumpah dengan mulutnya sama saja. Janganlah bersumpah ulul fadli. Ulu yang mendapatkan, yang telah diberikan fadl karunia Allah. Karunia Allah itu kalau fadl bisa berbentuk harta benda, pangkat dan jabatan, apa saja yang mendatangkan kehormatan di masyarakat, yang mendatangkan orang juga ingin mendapatkannya seperti harta benda, pangkat dan jabatan, itu fadl namanya. Makanya jemaah sekalian pernah kita sampaikan bahwa harta benda itu tidak ada salahnya. Harta benda itu termasuk tajalliyat daripada Allah karena disebut dengan fadlullah. Jadi uang itu adalah fadlullah, pangkat dan jabatan adalah fadlullah. Nah, cuma dikatakan siapa yang bertambah ilmunya, bertambah kedudukannya, bertambah harta bendanya, tetapi tidak bertambah dekat kepada Tuhannya, maka celakalah orang itu. Karena harusnya namanya fadlullah, semakin kita punya harta, semakin kita punya pangkat dan jabatan, semakin kita punya ilmu, semakin tinggi ilmu kita, harusnya semakin dekat juga kepada Allah. Apa sebabnya? Karena fasilitas kita untuk mendekat harusnya lebih banyak juga. Jadi wala ya'tali ulul fadli. Orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah,
janganlah bersumpah. Siapakah mereka ini? Minkum di antara kalian. Janganlah bersumpah an yu'tu ulil qurba, untuk tidak memberikan sebagian hartanya, membantu maksudnya, kepada kerabatnya. Jadi al-fadl di sini karunia, kemudian as-sa'a di sini kelapangan hidup. Janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan dan kelapangan hidup di antara kalian bersumpah untuk tidak membantu. Laknya di sini jangan berpikir untuk. Jadi kita artikan jangan bersumpah untuk tidak memberikan sebagian atau sedikit hartanya uli al-qurba, kepada kerabat. Jadi Bapak sekalian, yang disebutkan pertama kali kerabat. Supaya apa? Supaya paling tidak ya setiap orang-orang yang memiliki karunia dan kelapangan hidup menjadi penanggung jawab terhadap keluarga-keluarga dekatnya, kerabat-kerabat dekatnya. Ada kerabat dekatnya yang kurang beruntung hidupnya, ya dibantu oleh mereka. Nah, kalau setiap masyarakat seperti ini, maka kemudian masyarakat itu akan bahu-membahu untuk memperbaiki keadaan. Dalam satu keluarga biasanya kalau misalnya ada yang kurang mampu, tapi tidak semuanya kurang mampu dalam keluarga itu, pasti ada yang mampu juga. Ya, pasti dalam satu keluarga besar ada yang mampu satu. Nah, yang mampu ini harusnya juga memperhatikan kerabatnya. Ingat yang disebutkan pertama kali kerabat, Pak Bu sekalian. Baru setelah itu orang miskin. Ya, jadi inilah artinya bahwa Islam kita mendahulukan adalah ikatan-ikatan sosial. Karena ikatan sosial pernah kita sampaikan dimulai paling kecil dari lingkup rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga. Keluarga itu adalah lingkup sosial yang paling kecil. Kalau dalam lingkup sosial yang paling kecil yaitu rumah tangga, keluarga itu bagus, solid, maka itu akan menjadi modal bagi sebuah masyarakat untuk juga solid. Itu termasuk social capital untuk juga membangun masyarakat yang solid juga. Tetapi kalau dalam rumah tangga saja sudah tidak solid, nah maka nanti akan berdampak, berefek keluar ketika sampai di masyarakat, juga akan menciptakan hal-hal yang mengarah kepada perpecahan, yaitu tidak solid. Nah, setelah kemudian jelas kayak serba keluarga, rumah tangga, keluar lagi lebih luas. Nah, keluar lebih luas daripada keluarga adalah kerabat. Nah, baru kemudian orang miskin. Ya, baru kemudian wal muhajirina fi sabilillah. Baru kemudian al-muhajirin, orang-orang muhajir. Baru kemudian muhajirin fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah SWT. Artinya apa berhijrah di jalan Allah? Orang-orang yang coba mengikuti kebaikan. Jadi berhijrah di jalan Allah di sini tidak selamanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti dari Mekah ke Madinah, tetapi yang coba untuk memperbaiki diri, untuk mengikuti kebaikan, untuk menempuh jalan kebenaran, bergerak dari yang tadinya bergelimang dengan dosa, coba ya bekerja keras untuk menggapai cahaya. Namanya wal muhajirin fi sabilillah. Jadi hijrahnya kemana? Hijrahnya kepada cahaya. Di surat An-Nisa dikatakan yuhajiruna fi sabilillah, mereka berhijrah, muhajiruna ilallahi wa rasulih. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajirina, kemudian berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kita artikan saja berhijrah kepada cahaya. Berhijrah kepada ketenangan dan kedamaian, maka kemudian masuk kategori bisa dibantu kalau mereka tidak mampu. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian ini perintah. Ya. Harusnya kita bersifat memaafkan. Baru kemudian wal yasfahu, berlapang dada. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, kata wal ya'fu di sini lebih sebetulnya kepada kalau kan orang bersumpah tadi tidak membantu itu biasanya ada sebab. Misalnya keluarganya itu mungkin kurang bagus terhadap dirinya, ya sehingga tiba-tiba bersumpah saya tidak akan bantu kerabat saya itu atau orang miskin itu dan sebagainya. Nah, ayat itu mengatakan hendaklah itu jangan disimpan sebagai dendam. Maafkanlah mereka dan kemudian berlapang dadalah.
Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah yang bersangkutan yang diberikan karunia dan kelapangan hidup ini memaafkan saudara-saudaranya yang tadi punya salah dan berlapang dada menerima kekurangan-kekurangannya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Karena apakah kalian tidak suka jika Allah memaafkan kalian? Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah akan memaafkan kita, yaghfirallahu lakum, apabila kita juga memaafkan orang lain. Jadi bagaimana kita mengundang ampunan Allah kalau kita sendiri tidak mau mengampuni sesama? Bagaimana kita mengundang kasih sayang Allah kalau kita sendiri tidak mengasihi sesama? Bagaimana kita kemudian berlapang dada kepada meminta Allah berlapang dada menerima kita sementara kita juga tidak berlapang dada kepada sesama? Kesimpulannya, bagaimana kita meminta Allah menerima kita kalau kita juga tidak menerima orang lain? Wallahu ghafurur rahim. Sementara Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang sekalian, ini ada hadis dari Imam Muslim. Hadisnya, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh akan kembali sebutan kekafiran tersebut kepada salah seorang dari keduanya. Ini sebetulnya ada di Bukhari juga, jadi muttafaq alaih. Jadi apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh akan kembali sebutan kekafiran tersebut kepada salah seorang. Artinya, kalau yang kita tunjuk itu ternyata tidak kafir di mata Allah, maka kekafiran itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka dikatakan janganlah kalian mudah mengkafirkan sesama muslim. Jadi ini hadis ini sering sekali muncul. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Bahasa sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang yarmuna menuduh al muhsanati wanita jaga kemuliaannya, kehormatannya. Jadi muhsanati di sini adalah wanita-wanita menjaga kesuciannya. Makanya wanita bersuami terkadang disebut dengan muhsanah. Jadi wanita-wanita yang muhsanati menjaga kesucian dirinya, al-ghafilati, tetapi kemudian dia lalai. Ghafil artinya secara harfiah lalai. Artinya bahwa orang yang menjaga kesucian dirinya dari kalangan kita manusia biasa, bukan manusia suci ini, bukan maksum, ya terkadang dalam keadaan kata gafil. Apa itu artinya gafila? Berada dalam kondisi yang memungkinkan orang menaruh curiga. Tetapi tidak sengaja. Kalau sengaja datang ke situ berarti bukan gafilat namanya. Jadi sini kata-kata gafilat lebih kepada lalai, sehingga yang bersangkutan itu tanpa sengaja berada dalam kondisi situasi yang bisa mengundang kecurigaan orang lain. Lalu kemudian setelah mengundang kecurigaan, lahirlah cerita-cerita, lahirlah tuduhan-tuduhan. Nah, siapa yang menuduh wanita menjaga kesucian dirinya, padahal yang bersangkutan itu adalah tidak ada maksud apa-apa dari kalangan orang mukminlah perempuan, maka siapa yang menuduh seperti itu, lu'inu akan dilaknat. Jadi ayat ini memberikan perlindungan kepada wanita. Lu'inu dilaknat oleh Allah SWT. Fit dunia wal akhirah, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Jadi gampang menuduh, itu berkali-kali disebutkan. Bapak Ibu yang ikuti surat An-Nur dari awal, sudah beberapa kali muncul ini. Begitu Allah sangat menekankan kepada kita, jangan gampang menuduh. Karena masalah kerumitan masyarakat sosial itu muncul dari gampangnya kita menuduh. Kalau tuduhan itu sedang menyebar kemana-mana, bisa menjadi seperti api yang membakar daun-daun yang kering. Maka Al-Quran mengatakan siapa yang dengan gampang menuduh seperti ini, lu'inu, dia akan dilaknat. Fit dunia wal akhirah. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Bahkan Allah mengatakan, walahum azabun, dan bagi mereka azab yang besar. Ini sudah Bapak, Ibu bertemu dengan kata-kata ini beberapa kali. Walahum azabun azim. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang tuduh menuduh ini, dua kata yang paling sering muncul, dua kalimat yang paling sering muncul. Yang pertama adalah walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah azabun azim. Kemudian laknat, azab dunia dan akhirat. Ini Allah yang menjelaskan bahwa
masyarakat runtuh, masyarakat rusak apabila masalah tuduh-menuduh dibiarkan liar dan berkembang biak. Ini Allah menjelaskan bahwa nanti di akhirat tangan-tangan kita semuanya akan menjadi saksi. Tangan di sini artinya amal. Ini adalah simbol. Tangan itu adalah amal kita. Jadi setiap kita berbuat, maka bagian tubuh kita juga menjadi pendengar atas perbuatan itu. Dan nanti di akhirat akan menjadi saksi. Bapak Ibu sekalian rajin baca surat Yasin, pasti sudah biasa mendengar kata-kata itu. Di ayat ini juga dikatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari itu, pada hari nanti di akhirat, tashhadu alaihim, bersaksilah atas mereka sendiri. Atas mereka sendiri. Apanya yang bersaksi? Bersaksilah alsinatuhum. Bersaksi lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka. Bersaksi apa lagi? Bersaksi tangan-tangan mereka, aidihim. Apalagi kaki-kaki mereka. Jadi lidah kita ikut bersaksi. Kenapa? Lidah yang mengucapkan. Ingat tadi pembahasan kita sebelumnya, dari mulut ke mulut, baru kemudian disampaikan lagi. Pada saat kita gunakan lidah kita menyampaikan dari mulut ke mulut berita-berita yang tidak benar, maka pada saat yang sama lidah juga akan merekam itu semuanya dan akan menjadi saksi di akhirat. Begitu ya tangan kita yang mengetik status-status itu, mengetik postingan-postingan itu, mengetik copasan-copasan itu, maka juga akan bersaksi. Begitu ya dengan tangan kita, arjulhum, aktivitas kita, mobilitas kita, gerakan kita dari satu gadget ke gadget yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena kita memposting kemana-mana. Pokoknya Allah mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Apa yang disaksikan? Bima kanu ya'malun. Apa saja yang kita kerjakan. Apa saja yang manusia kerjakan akan disaksikan bukan orang lain, tetapi bagian-bagian tubuh kita sendiri. Lidah kita yang kita gunakan berbunjing, lidah kita yang kita gunakan untuk menceritakan hal-hal yang tidak tepat dari mulut ke mulut, tuduhan-tuduhan palsu. Tangan kita, kaki kita semuanya tashhadu alaihim, bersaksi kepada diri mereka masing-masing. Agama mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan tadi kepalsuan, kesaksian-kesaksian palsu atau tuduhan-tuduhan, karena agama pada hakikatnya menggerakkan kita kepada kebenaran. Di masyarakat kita ada namanya agama. Kata agama di sini kita persempit, maksudnya pada misalnya ibadah-ibadah ritual agama. Kemudian filsafat, berbicara tentang hakikat-hakikat substansi. Ilmu pengetahuan, berbicara lebih umum, lebih kepada sains di sini. Nah, baik itu ilmu pengetahuan dalam pengertiannya sebagai sains, ataupun agama dalam pengertiannya sebagai ritual-ritual, ataupun filsafat dalam pengertiannya mengajari kita memahami hakikat segala sesuatu, hakikat materi, hakikat kehidupan, dan seterusnya, yang kemudian kalau dirangkum jadi satu inilah Islam sebetulnya. Ya, Islam itu mencakup di dalamnya filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu adalah agama yang paling universal. Islam itu adalah ajaran yang paling universal. Kenapa? Tidak ada satu yang merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dibahas di dalamnya, yang tidak diakomodasi pembahasannya di dalamnya. Bayangkan masalah jin, sihir saja dibicarakan di dalamnya, sampai kepada masalah astronomi, sampai kepada masalah Big Bang dibicarakan di dalamnya. Kenapa? Karena ajaran Islam dalam hal ini Al-Quran mencakup semua jenis pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini di dalamnya ada ekonomi, sosiologi, antropologi, ada MIPA, ada macam-macam. Begitu ya filsafat di sini, ada ontologinya, ada epistemologinya, ada misalnya aksiologinya, semuanya dibicarakan. Agama di sini ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada hadisnya, macam-macam semuanya ada. Tetapi apapun yang kita pelajari di sini harusnya orientasinya kepada kebenaran. Jadi orientasinya kepada kebenaran. Semuanya adalah alat untuk menggerakkan pemiliknya, orangnya menuju kepada kebenaran. Sehingga kalau orang memahami lebih luas semuanya, paham filsafat, paham agama, paham pengetahuan, harusnya lebih concern kepada kebenaran. Yang bersangkutan lebih arif, karena mereka benar-benar terdorong lebih cepat
dan lebih luas jalan yang menuju kepada kebenaran. Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu, yuwafihimullahu, Allah akan membalas mereka dinahum. Ini kata din ini sebetulnya agama, ya. Jadi dinahum itu artinya apa? Jalan hidup mereka. Din itu adalah jalan hidup yang kita lewati. Jadi mengikuti kehidupan dengan peraturan-peraturan itu namanya din. Jadi pada hari itu Allah akan memberikan balasan kepada mereka berdasarkan kehidupan mereka, tetapi orientasinya kepada kebenaran. Dinahumul haqqah. Ya, kalau dikatakan bahwa jalan hidup mereka yang benar, ataukah aktivitas kehidupannya di dunia ini yang benar, maka artinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita, kita harus berusaha untuk mencari din, jalan hidup yang membawa kepada al-haq, pada kebenaran. Ini penekannya kepada al-haq. Kalau di sini cuma dikatakan menyempurnakan balasan yang sebenarnya. Ya. Yuwafihimullahu dinahumul haq. Ya. Maka di sini diartikan pembalasan. Gimana sekali saudara kita mengartikan di sini? Allah SWT akan memberikan balasan yang sempurna kepada manusia apabila yang bersangkutan itu mengikuti agamanya dengan sebenar, dengan al-haq. Jadi artinya ada saja orang yang mengaku beragama, tetapi dan agamanya sebetulnya ajarannya al-haq, tetapi tidak mengikutinya dengan al-haq. Jadi ada orang yang mengaku beragama, misalnya Islam adalah agama al-haq, Al-Quran adalah berisi kebenaran, tapi belum tentu aktivitas kita ya sejarah atau mengikuti al-haq ini. Bahkan sangat mungkin kita sebagai penentang al-haq. Maka Allah menjelaskan di sini bahwa yang Allah lakukan pada saat itu adalah yuwafihimullahu berdasarkan al-haq. Ini sama dengan surat 7 Al-A'raf ayat 8 atau 9 yang mengatakan bahwa al-waznu yauma izinil haq. Timbangan pada saat itu adalah al-haq. Jadi al-waznu yauma izinil haq. Coba kita lihat dulu sebentar. Ayat surat 7. Ya. Nah, ini ayat 8. Jadi surat 7 ayat 8. Ya. Nih, ayat 8. Ayat 8 ini surat 7. Ayat 8. Surat 7 surat Al-A'raf. Wal waznu yauma idzinil haq. Wazan, timbangan, barometer yang Allah gunakan pada hari itu adalah al-haq. Baru kemudian faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ini kita bahas di surat Al-Mu'minun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka termasuk orang beruntung. Jadi intinya al-waznu yauma idzinil haq. Ini sejalan dengan ayat ini. Yauma idzin, pada hari itu yuwafihimullah. Allah akan membalasi mereka dinahum. Ya, jadi dinahum. Ya, jadi kita lihat jemaah sekalian, dinahum di sini adalah maf'ul karena ini adalah di nasab atau di fathah. Nah, jemaah sekalian, jadi diberikan kepada mereka, dibalaskan kepada mereka jalan hidup yang mereka tempuh di dunia sesuai dengan kebenarannya. Jadi kalau mereka benar, ya dia akan sempurna. Tapi kalau tidak benar, tidak akan sempurna. Karena akhirat itu sebetulnya adalah bagian daripada penyempurnaan perjalanan hidup kita di dunia. Jadi akhirat adalah bagian penyempurnaan. Siapa yang bergerak menuju kepada al-haq, berarti menuju kepada kesempurnaan. Karena yang al-haq itu adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah maha sempurna. Jadi bergerak menuju kepada al-haq, berarti bergerak menuju kepada yang maha sempurna. Wa ya'lamuna annallahu al-haq. Itu baru dia. Ya. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah itu adalah al-haq. Ya, jadi makanya kita lebih tepat mengartikan di sini agama yang al-haq. Kenapa? Karena agama al-haq adalah agama yang keluar daripada al-haq juga. Jadi kalau agama daripada Allah, ada agama yang diberikan oleh Allah kepada manusia karena dirinya sendiri adalah al-haq, maka pasti din tersebut adalah al-haq juga. Jadi dikatakan din al-haq karena Allah sendiri adalah huwal haq. Bahkan kebenarannya Allah itu adalah bersifat nyata, tidak bisa disanggah. Ada pernyataan dari seorang ulama namanya Said bin Ali Abi Ayyub rahimahullah berkata, janganlah bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, karena sungguhnya
dia potongan dari neraka. Kecintaannya tidak berlangsung lama dan dia tidak suka menepati janjinya. Jadi ingat, bahaya berteman dengan yang buruk. Jadi kalau kita buruk, kita bisa tetap menjaga silaturahim, tetapi jangan berteman. Berteman artinya selalu pergi bersama, berkumpul bersama, karena nanti lama-kelamaan kita bisa ikut larut di dalam keburukan mereka. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Jadi harusnya al-khabisat, yang namanya wanita-wanita yang buruk, ya nanti akan bergaulnya dengan laki-laki yang buruk juga. Jadi artinya dia akan mencari teman bergaulnya yang buruk juga. Begitu ya wal khabisuna, laki-laki yang buruk pasti akan mencarinya juga lil khabisat, perempuan yang buruk juga. Sederhana saja Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang datang ke tempat-tempat yang buruk, ya tempat-tempat mohon maaf bahasa yang kasar, prostitusi misalnya, tentu yang buruk juga. Yang datang ke sana yang buruk, yang tinggal di situ yang buruk juga. Jadi oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan al-khabisatu lil khabisina. Tapi ini tidak mengatakan bahwa nanti orang buruk pasti kawin dengan orang buruk juga, bukan. Ini berkaitan tadi dengan berkumpul, dengan siapa kita berkumpul. Jadi berkumpul itu jemaah sekalian, kalau orang yang buruk cenderung berkumpul dengan orang buruk juga. Ya. Jadi ini intinya, orang buruk cenderung berkumpul dengan orang buruk juga. Sebaliknya orang baik pasti cenderung berkumpul dengan orang baik juga. Jadi orang yang buruk pasti cenderung mencari tempat yang buruk. Ini sebetulnya psikologi gampang dipahami. Contohnya gini, kalau kita penggemar sepak bola, pasti kita cenderung mencari teman kita yang juga suka nonton sepak bola, karena kita diskusi ya, tentang kesebelasan yang bertanding. Begitu ya kalau misalnya kita suka politik, kita pasti cenderung cari teman yang suka bicara politik. Begitulah seterusnya. Ya, bahkan terkadang juga makanan begitu, kita cenderung mencari teman kita yang selera makannya sama dengan kita. Nah, begitulah seterusnya. Jadi itu secara psikologis, setiap orang akan cenderung berkumpul dengan yang sejalan dengan pikirannya. Maka itu mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Kalau ada wanita-wanita yang buruk, itu cenderung nanti akan berkumpul dengan laki-laki yang buruk. Wal khabisuna lil khabis. Begitu juga laki-laki yang buruk cenderung berkumpul dengan wanita yang buruk juga. Sebaliknya begitu, wattaibu wattaibatu. Wanita-wanita yang baik, yang menjaga kesuciannya, pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang juga menjaga kesuciannya, littaibina. Ya, jadi itu maksudnya. Menjaga kesucian dirinya akan berkumpul dengan orang yang menjaga kesucian dirinya. Wattaibuna littaibat. Begitu juga laki-laki yang menjaga kesucian dirinya, dia akan cenderung berkumpul dengan wanita yang juga menjaga kesucian dirinya. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu mubarraun, lepas. Jadi orang-orang yang suci di sini ya. Ini litaibati, apa ini tadi, at-taibatu lit-taibina wat-taibuna lit-taibati. Allah mengatakan dia akan lepas daripada ini kata-kata ulaika mubarrauna mimma, dari apa? Yaqulu, dari orang-orang yang katakan. Jadi orang-orang yang buruk cenderung berkumpul dengan orang buruk, sedangkan orang-orang baik cenderung berkumpul dengan orang baik. Sehingga kalau orang itu berkumpul dengan orang baik, maka seharusnya terlepaslah dari tuduhan-tuduhan yang orang katakan. Nah, asumsinya jemaah sekalian, kalau orang itu beriman, Islam, harusnya adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Islam itu artinya apa? Damai. Iman itu artinya apa? Aman. Jadi orang Islam itu adalah orang yang menyukai kedamaian dan menjadi agen pencipta kedamaian. Begitu juga dengan kata iman. Iman itu, orang beriman itu adalah orang yang suka keamanan dan agen penjaga keamanan. Jadi tidak mungkin orang Islam itu merusak kedamaian dan keamanan. Karena kalau merusak kedamaian, tidak konsisten dengan kata Islam yang disandangnya. Kalau merusak keamanan, tidak konsisten dengan kata iman yang disandangnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau mereka salah, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah memberikan ampunan kepadanya dan rizki yang mulia. Jemaah sekalian berbahagia, mulai ayat sekarang ayat 27 sampai seterusnya bicara tentang etika masuk rumah. Jadi masuk rumah saja dibahas dalam Islam.
Ya, pentingnya kita masuk rumah tidak saja melalui pintunya, tapi harus minta izin. Jadi makanya kita ambilkan rumah yang ada pintunya kelihatan tuh. Jadi kalau kita masuk rumah, jangan lewat atap, jangan lewat jendela, tapi lewat pintunya. Setelah nanti melewati pintunya, kita juga harus minta izin kepada ahli rumah. Ahli rumah itu namanya ahlul bait, ahli rumah. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu lagi. Sama kalau kita dipanggil berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Janganlah kau masuk, ini larangan. Ya. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian. Janganlah kalian masuki rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tastanisu, sampai nisu atau minta izin. Jadi harus minta izin. Baru kemudian waktu salimu, mengucapkan salam. Ala ahliya, kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Ala ahlinya. Ahli ditarik ke buyut, namanya ahli buyut atau ahli bait. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyut. Buyut ini bentuk jamak dari baitun. Ya, jangan masuki buyutan, rumah-rumah. Gaira buyutikum, yang bukan rumah kalian. Hatta tastanisu, sampai kamu harus minta izin. Dan juga waktu salimu, memberikan salam. Kepada siapa? Ala ahliya, kepada ahlinya. Jadi kalau Allah menyebut yang di Mekah, di Ka'bah itu sebagai rumahnya Baitullah, ya harusnya ada ahlinya. Karena kan bait juga, Baitullah, pasti ada ahli Baitullah. Dan untuk sampai ke Baitullah itu harus melalui ahlinya juga. Nah, Baitullah itu dianggap sebagai apa? Sebagai jantung kehidupan seluruh semesta. Jantung kehidupan manusia. Jantung kehidupan agama samawi. Baitullah. Karena disebut sebagai apa? Rumah Allah. Baitullah. Jadi janganlah masuki rumah yang bukan rumah kamu sampai kamu minta izin dan memberi salam kepada ahlinya. Allah mengatakan, "Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Itulah yang terbaik bagi kalian, yaitu masuki rumah dengan melalui pemiliknya, ahlinya, dengan cara minta izin dan beri salam kepadanya. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan dengan itu kalian mendapatkan pelajaran. Ini masih rumah juga. Pasti berikutnya masih rumah. Kalau kita menemukan rumah, dan kemudian kita akan masuk, dan ada penghuninya, dan penghuni mengatakan jangan masuk, tidak masuk. Jadi artinya apa? Pentingnya Islam menjaga etika sosial. Dan ini adalah agama. Kalau di dalam ajaran agama ada etika sosial, tidak boleh masuk ke rumah tanpa melalui pemiliknya atau pintunya, kan berarti bahwa ajaran agama ini adalah mementingkan legalitas, dan tidak mungkin agama juga kita masuki dengan baik tanpa melalui ahlinya. Karena agama sendiri secara keseluruhan adalah baik juga. Fa'ilam tajidu fiha ahada, maka jika kamu tidak menemukan, tidak menemukan. Ya, jika tidak menemukan fiha di dalamnya ahada, seseorang, fala tadkhulu, maka janganlah kau masukinya. Jadi seandainya tidak menemukan orang di dalamnya, la tadkhuluha, jangan masukinya, hatta yu'dzana lakum, sampai diberikan izin kepada kalian. Begitu pentingnya legalitas dalam Islam. Masuk rumah saja, kalau tidak ada orangnya jangan masuk. Wa in qila lakum irji'u, apabila dikatakan kepada kalian, irji'u, kembalilah. Irji'u, kembalilah. Maka apa yang harus kita lakukan? Farji'u, kembalilah. Kalau dikatakan kembalilah, ya kita harus kembali. Ya, jadi wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, itulah yang paling suci. Jadi menjaga kesucian diri adalah masuk rumah dengan atas seizin dan minta salam, menyampaikan salam kepada penghuninya. Bahkan begitu pentingnya namanya ahli bait di sini, sampai dikatakan kalau penghuninya mengatakan kembali, kembalilah. Artinya apa? Pentingnya kepatuhan mutlak kepada pemilik rumah. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah SWT terhadap apa yang kalian kerjakan
adalah alim, maha mengetahui. Bagaimana kalau ternyata rumah itu memang sudah tidak berpenghuni? Kalau tadi kan ada penghuninya, tetapi orangnya tidak ada. Ya. Bagaimana kalau ternyata rumah itu memang tidak berpenghuni? Ya. Apakah kita boleh buka pintu seperti yang kita lihat pada screen ini? Ya. Laisa alaikum junahun. Tidak ada dosa bagi kalian antadakhulu, untuk memasuki rumah, buyutan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk memasuki rumah, memasuki rumah gaira maskunatin, memang rumah yang tidak berpenghuni. Artinya memang tidak berpenghuni. Bukan rumah kosong. Kalau rumah kosong belum tentu tidak berpenghuni. Rumah kosong bisa saja penghuninya ada, tetapi penghuninya lagi keluar atau pulang kampung, lolos dari penyekatan. Jadi jemaah sekalian, tadakhulu buyutan ghaira maskunatin fiha. Maksudnya di sini gairah maskunatin tidak ditempati, ya, tidak ditempati rumah itu. Mata'ulakum, jadi kalau rumah itu dalam pengertian kosong beneran, sudah tidak dihuni, rumah tua misalnya, dan kalau ada manfaatnya boleh saja kita masuk. Sampai segitu diatur Pak Ustaz. Misalnya kita kehujanan, kita datang berteduh di sana, ya boleh-boleh saja. Jadi mata'ulakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui ma tubduna, apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Kemudian ayat terakhir. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada laki-laki beriman. Yaghuddu min absarihim, supaya menjaga pandangan mereka. Yaghuddu, menjaga. Yaghuddu min absarihim. Jadi artinya jemaah sekalian, penglihatan ini adalah bisa menjadi awal dari suatu dosa. Karena dikatakan, katakanlah kepada wanita-wanita mukmin, yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga juga kemuliaan mereka. Nah, sekalian terjemahnya menurut saya menggunakan kata ini agak vulgar. Bagusnya kemuliaan saya atau kehormatan, paling bagus kehormatan. Dan hendaklah menjaga juga kehormatan mereka. Jadi orang mukmin ini yang pertama dinasihati oleh Allah, hendaklah menahan pandangan mereka, memelihara pandangan mereka, dan juga memelihara kehormatan mereka. Apa sebabnya? Dzalika azka lahum, itu yang terbaik bagi mereka. Kita lihat terus kisah bahagia. Islam ini mencakup, mengatur masuk rumah, sampai kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Jadi rumah tadi, rumah, kemudian ini sekarang adalah jiwa kita. Dan jiwa kita juga sebetulnya adalah rumah yang harus kita pelihara. Jadi wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah menjadi saksi, Allah merekam semua apa yang kita kerjakan. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktunya agak lewat. Sebelum kita lanjut, kita umumkan lagi bahwa nanti setelah Ramadan berlalu, kalau Ramadannya berakhir hari Kamis, berarti pengajian setiap hari, tiap pagi dan petang, berakhir hari Rabu nanti tanggal 12 petang, karena hari Kamis pagi kita lebaran kalau memang lebaran hari Kamis. Setelah itu jemaah sekalian kita istirahat dulu, silaturahim. Kita kemudian masuk kembali pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, jadi kurang lebih hampir 3 minggu. Lalu kemudian maksudnya hari Senin ketiga setelah lebaran ini. Senin keempat setelah lebaran. Nah, kita masuk kembali. Dan kita hanya 3 kali 1 minggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Tentang apa namanya, meeting ID-nya ini tetap sama. Passwordnya sama juga, 1. Jadi gampang. Nggak perlu Bapak Ibu sekalian catat, diingat saja angka 1. Jadi meeting ID-nya sama, passwordnya sama. Yang mau bertanya dipersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Pertanyaan pagi ini ada satu pertanyaan, Ustaz, dari Pak Kus Widarto. Silahkan, Ustaz. Ya, saya berbahagia sebelum kita jawab pertanyaannya Mas Kus, kita doakan dulu sahabat kita, yaitu namanya Bapak Rindang bukan Bapak ini, ibu-ibu ya. Ibu Rindang Fi Ayatillah binti Fulan, Zahra Sofia binti Michael Maulana, kemudian Popi Damarsari binti Sutrisno. Kita doakan ketiganya supaya ketiganya diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna ala hatinya oleh kuntin salihah Muhammadin wa ali Muhammad, khususan lila Ibu Rindang Fi Ayatillah binti Fulan, wa Ibu Zahra Sofia binti Michael Maulana, wa Ibu Popi Damarsari binti Sutrisno. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta syafi la syifaa illa min syifaik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca pada pagi hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu dengan keluasan rahmat dan karunia-Mu, berikanlah kesembuhan kepada ketiga orang yang telah kami sebutkan namanya, ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya, dan ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya dengan asbab penyakit yang dideritanya, dan dekatkanlah ketiganya ke sisi-Mu dengan penyakit yang ada pada. Dan ya Allah Tuhan kami, secepatnya kembalikan kepada keluarganya agar mereka bisa berkumpul kembali dengan anak cucunya, dengan keluarganya, dengan suami mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma sekalian kita jawab pertanyaan Mas Kus, yaitu di lingkungan kami ada yang seperti Ustadz contohkan tadi, caci maki, fitnah kepada apa ini? Kepada ayah. Saya mungkin, saya mungkin. Akhirnya saya keluar dari WA Group karena suasana panas. Apakah saya dalam hal ini memutuskan hubungan silaturahmi? Jelas sekali terbahagia kalau kita keluar dari grup, ya sah-sah saja. Kenapa? Karena di dalam grup itu kan tidak ada paksaan, kita boleh bergabung, boleh tidak. Ya. Dan namanya grup, apalagi cenderung kalau biasanya grup-grup itu kita dimasukkan begitu saja tanpa sepengetahuan kita dulu. Cuma belakangan ini sepertinya tidak bisa lagi, harus minta izin kita. Jadi kalau misalnya dalam grup itu misalnya memang tidak sehat, ya lebih baik kita tinggalkan. Baik-baik kita sampaikan kepada yang ada di sana, kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita bergabung dengan grup-grup itu sebetulnya untuk menyucikan hati kita, membersihkan pikiran kita. Kalau kita datang di grup yang isinya cuma caci maki, fitnah dan sebagainya, lebih baik kita tinggalkan. Itu namanya hijrah, namanya Mas Kus. Jadi itu namanya hijrah dari grup. Ya, jadi Mas Kus ini termasuk grup hijrah. Ada lagi berikutnya. Kalau di kolom chat tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada lagi, kita tutup karena sudah hampir juga waktunya. Kalau Ibu Lena dari Melbourne hadir, kita ucapkan selamat bergabung dengan majelis tadabbur dan tadarus kita. Semoga Bu Santi, Bu Lena, dan siapa saja yang dari sana senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan dada, dan terutama untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, karena kita semuanya pengikut Muhammad adalah merupakan pemilik tugas yang sama, yaitu memberikan contoh yang baik supaya orang-orang tertarik kepada kebenaran karena kata-kata dan perbuatan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian sebahagia, kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan.
wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.